Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan sebuah panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 sila tersebut kami akan secara khusus menyoroti konteks nilai-nilai kepemimpinan, demokratis, kerakyatan, serta musyawarah yang terdapat di sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di dalam situs sejarah lokal yang tercermin di dalam artefak di makam salah satu pemimpin yang terdapat di situs sejarah lokal. Situs sejarah lokal yang kami kunjungi adalah situs sejarah Jambansari. Pancasila sejak dideklarasikan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 menjadi ideologi negara Indonesia sekaligus simbol persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan untuk mencapai suatu keputusan bersama dilakukan musyawarah. Di sini kami ingin mengetahui nilai-nilai sila keempat yang ada dalam sejarah lokal. Terkhusus kami akan melakukan penelitian di Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisarayut. Sejarah kerajaan ini bermula ketika didirikan oleh Reti Kandayu pada tahun 612 Masehi. Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda sempat mengalami peperangan saudara, namun sempat disatukan kembali pada tahun 723 sampai 739 Masehi. Namun pecah kembali. Kerajaan Galuh terletak di Ciamis, sedangkan Kerajaan Sunda terletak di Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1942, Kerajaan Galuh berubah menjadi kebupatian atau kadipaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Pemimpin atau rajanya disebut adipati. Bupati Arya Kusumadiningrat adalah Bupati Galuh Ciamis yang berkuasa dari tahun 1839 sampai 1886. Beliau adalah keturunan dari Prabu Haur Kuning, raja dari Kerajaan Galuh Pangauban sebagai kelanjutan Kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali. Setelah menjabat sebagai Bupati Galuh Ciamis, Raden Adipati Arya Kusumadiningrat tinggal di sebuah rumah panggung yang bernama Keraton Selagangga. Dalam masa kepemimpinannya, Galuh Ciamis muncul sebagai kabupaten yang makmur. Itu adalah tempat sawala. Kan ada sawala alit, sawala agung. Nah, perapat kecil dan perapat besar. Biasanya ruang-ruang terbuka. Oleh karena itu, kenapa ada joglo-joglo, ada pendopo-pendopo itu dibuat untuk publish area. Nah, biasanya rapat. Biasanya pada sila, pada ngumpul, melingkar, mendiskusikan hal yang memang harus diputuskan. Kusumadiningrat itu sosok pemimpin yang mahir, jago, lulus dalam diplomasi. Di antaranya beliau tadi kan paham 4 bahasa. Kemudian dalam berdiplomasi beliau sangat mahir. Di antaranya kan tadi bisa menegosiasi jembatan Ciraho, ya Ciraho ke Ciamis. Nilai-nilai sejarah Kerajaan Sunda dapat menjadi sarana edukasi yang diharapkan akan membentuk karakter dan sikap adil dalam bermasyarakat. Sistem Tritangtu merupakan sistem pemerintahan tradisional masyarakat Sunda yang sekarang dikenal dengan trias politika, yaitu legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Dan sampai sekarang masih digunakan sistem ini di negara Indonesia. Konsep sawala adalah wadah untuk
bentuk musyawarah dan mufakat yang dilakukan pada zaman Kerajaan Galuh. Dan konsep ini masih digunakan sampai sekarang oleh masyarakat Indonesia. Salah satu sifat yang paling terkenal adalah diplomasi. Sifat ini dimiliki oleh Raden Adipati Arya Kusumadiningrat, yaitu dapat mendiplomasikan pembangunan rel kereta api di Cirahong dengan Belanda. Dan sifat ini masih sering dipraktikkan oleh para diplomat dalam bentuk bekerja sama. Tujuan daripada observasi ini adalah agar penonton, khususnya kami, dapat lebih memahami tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Pancasila keempat dan konteks sejarahnya. Sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jelas tercermin di dalam sistem pemerintahan Sunda yang menekankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan yang terbaik, terutama bagi rakyat. Setiap langkah seorang pemimpin tidak hanya berasal dari kemauannya sendiri, tetapi juga melalui diskusi dengan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita selalu menjaga warisan budaya dan nilai-nilai lokal yang tercipta di dalam aspek kehidupan masyarakat, khususnya nilai-nilai lokal Kerajaan Sunda. Tidak hanya sekedar sejarah yang diceritakan, hal ini menjadi sebuah cerminan tentang bagaimana sebuah kearifan lokal mampu bersinergi dan mewujudkan prinsip-prinsip yang lebih luas, seperti yang tercakup di dalam Pancasila. Dengan itu, kita diingatkan kembali untuk menjaga dan memelihara kebinekaan serta keadilan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan situs makam Zaman Sari dan wawancara yang telah kami lakukan membuktikan bahwa konsep sawalan, yaitu konsep di mana untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dilakukan musyawarah, dan juga konsep Tritangtu yang kita kenal pada zaman ini sebagai trias politika, membuktikan bahwa konsep demokratis dan konsep musyawarah untuk mufakat telah ada sejak zaman Kerajaan Galuh sebelum Indonesia merdeka. Ini membuktikan benar adanya ada relevansi di antara sifat dan sikap bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka, lalu dituangkan dalam ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bersama-sama memperkuat fondasi bangsa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita aktif, terlibat dalam proses permusyawarah dan perwakilan untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Dengan memberikan suara kita dan mendengar pendapat orang lain, kita membangun keterikatan yang inklusif, di mana setiap suara itu didengar. Maka demikian, kita mampu menciptakan masyarakat yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan, di mana setiap individu itu dihargai dan dihormati. Dan juga kita harus tahu dan belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita. Ayo bergandengan tangan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan yang lebih baik demi bangsa dan negara.